Facebook adalah sebuah layanan jaring sosial yang di dunia maya diluncurkan pada Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg sebagai pendirinya bersama teman-temannya. Facebook mempunyai fitur untuk membuat profil pribadi dan informasi-informasi pribadi para penggunanya. Para penggunanya bisa saling berinteraksi satu sama lain, baik melalui fitur chat ataupun di halaman profil masing-masing pengguna. Facebook menggambarkan misi mereka sebagai memberikan kekuatan kepada orang-orang untuk membangun komunitas, mempertemukan mereka yang terpisah dalam satu interaksi di media maya, dan berdekatkan dunia. Banyak cerita menarik dari orang-orang yang sudah lama tidak bertemu, baik sahabat bahkan keluarga, yang akhirnya setelah puluhan tahun tak ketemu bisa ketemu di dalam layanan Facebook ini, yang pada akhirnya bisa bertemu secara langsung. Namun sahabat, pada tahun 2017 dan 2018, tujuan mulia ini mendapatkan pukulan serius ketika diketahui bahwa Facebook telah kehilangan kendali atas informasi pribadi yang pengguna berikan di situs tersebut. Facebook telah membiarkan platformnya dieksploitasi oleh intelijen Rusia dan konsultan politik dengan tujuan memperkuat perpecahan politik yang ada, menjauhkan orang-orang dari komunitas satu sama lain selama pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Pada bulan Januari 2018, seorang pendiri dan mantan karyawan dari perusahaan konsultan politik dan profil pemilih bernama Cambridge Analytica mengungkapkan bahwa perusahaannya telah mengumpulkan informasi pribadi dari 87 juta pengguna Facebook dan menggunakan informasi tersebut dalam upaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Facebook memang tidak menjual informasi pribadi penggunanya tersebut, tetapi mereka memperbolehkan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna Facebook. Dalam kasus ini, seorang peneliti dari Inggris diberikan akses ke 50.000 pengguna Facebook untuk tujuan penelitian. Ya, tujuannya memang hanya untuk penelitian. Ia mengembangkan kuis aplikasi yang mengklaim dapat mengukur sifat kepribadian pengguna. Desain Facebook memungkinkan aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan informasi pribadi orang-orang yang setuju mengikuti survei, tetapi juga informasi pribadi dari semua orang dalam jejaring sosial Facebook pengguna tersebut. Peneliti tersebut menjual data tersebut kepada Cambridge Analytica yang kemudian menggunakannya untuk mengirimkan iklan politik yang ditargetkan dalam pemilihan presiden. Dalam sidang di Senat pada Oktober 2017, Facebook bersaksi bahwa agen Rusia telah memanfaatkan jaringan sosial Facebook dalam upaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden tahun 2016. Lebih dari 130.000 pesan dan cerita palsu telah dikirimkan kepada pengguna Facebook di Amerika Serikat menggunakan sekelompok bot, perangkat lunak yang dibangun dan dioperasikan oleh ribuan hacker berbasis Rusia yang bekerja untuk sebuah badan intelijen Rusia, yaitu Internet Research Agency. Bot adalah program perangkat lunak yang melakukan tugas secara otomatis dan sering digunakan di internet untuk tujuan jahat. Dengan menggunakan 75.000 akun Facebook palsu dan 230.000 bot, hacker Rusia mengirim pesan kepada sekitar 146 juta orang di Facebook. Pesan-pesan tersebut ditargetkan kepada pengguna berdasarkan informasi pribadi yang dikumpulkan oleh Facebook dalam aktivitas bisnis normal, termasuk agama, ras, etnisitas, minat pribadi, dan pandangan politik. Iklan-iklan tersebut
ditargetkan kepada kelompok yang memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan tujuan memperdalam konflik sosial di antara mereka. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ternyata hal ini cukup mudah dan mudah terjadi, mengingat desain dan pengelolaan Facebook. Begitu Facebook memberikan akses kepada pengiklan, pengembang aplikasi, atau peneliti, mereka memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengontrol bagaimana informasi tersebut digunakan. Perjanjian dan kebijakan pihak ketiga jarang ditinjau oleh Facebook untuk memastikan kepatuhan. Para eksekutif Facebook mengklaim bahwa sama terkejutnya dengan orang lain bahwa 87 juta pengguna Facebook memiliki informasi pribadi mereka dikumpulkan oleh Badan Intelijen Rusia dan digunakan oleh Cambridge Analytica untuk menargetkan iklan politik. Semakin buruk. Pada awal Juni 2018, beberapa bulan setelah Facebook dipaksa untuk menjelaskan langkah-langkah privasinya dan berjanji melakukan reformasi setelah skandal Cambridge Analytica, New York Times melaporkan bahwa Facebook memiliki kemitraan berbagi data dengan setidaknya 60 perusahaan pembuat perangkat serta pengembang aplikasi terpilih. Facebook memungkinkan Apple, Samsung, Amazon, dan perusahaan lain yang menjual ponsel, tablet, TV, dan konsol permainan video untuk mengakses tidak hanya data tentang pengguna Facebook, tetapi juga data pribadi tentang teman-teman mereka tanpa persetujuan eksplisit mereka. Semua praktik ini melanggar kesepakatan privasi dengan FTC, Federal Trade Commission, tahun 2012. Di mana Facebook setuju untuk berhenti menipu pengguna tentang kemampuan mereka untuk mengontrol data pribadi mereka dan untuk berhenti membagikan data dengan pihak ketiga tanpa memberitahu pengguna. Tidak mengubah perilakunya dan malah menipu penggunanya dengan mengklaim bahwa mereka dapat mengendalikan privasi mereka. Para manajer senior di Facebook termasuk pendiri dan CEO Mark Zuckerberg tampaknya mengetahui adanya penipuan ini berdasarkan email perusahaan. Pada tahun 2019, masalah privasi Facebook akhirnya mengakibatkan denda sebesar 5 miliar US dollar oleh FTC yang merupakan rekor tertinggi karena dengan jelas dan dengan sengaja melanggar perjanjian tahun 2012. Facebook juga setuju untuk mendapatkan pengawasan baru dari regulator dalam hal privasi dan untuk mengembangkan praktik dan kebijakan baru untuk mengelola informasi pribadi. Meskipun 5 miliar US dollar merupakan jumlah uang yang besar bagi perusahaan dengan pendapatan tahunan sebesar 56 miliar US dollar, denda tersebut mungkin tidak cukup untuk mengubah perilaku sebenarnya mereka. Denda tersebut menurut para kritikus hampir tidak berdampak pada pendapatan Facebook. Tidak ada pembatasan khusus pada pengawasan masalah pengguna dan kebijakan yang privasi baru akan dibuat oleh Facebook bukan oleh FTC. Penyelesaian ini juga memberikan kekebalan kepada para eksekutif dan direktur Facebook dari setiap tanggung jawab pribadi atas pelanggaran perjanjian tahun 2012 yang lalu, serta privasi pengguna dan melindungi perusahaan dari klaim pelanggaran masa lalu. Dengan kata lain, masa lalu dihapus. Facebook memiliki beragam fitur menarik dan berguna. Ini telah membantu keluarga menemukan hewan peliharaan yang hilang dan memungkinkan tentara aktif tetap berhubungan dengan keluarga mereka, serta memberikan kesempatan bagi perusahaan kecil untuk mengembangkan usaha e-commerce mereka dan perusahaan besar untuk memperkuat merek mereka. Mungkin yang paling jelas, Facebook memudahkan Anda untuk tetap berhubungan dengan teman, kerabat, restoran lokal, dan singkatnya hampir semua hal yang menarik bagi Anda. Inilah alasan mengapa Facebook begitu banyak digunakan oleh orang, karena memberikan nilai nyata bagi penggunanya. Namun, ada biaya yang harus dibayarkan. Biaya partisipasi dalam platform Facebook adalah bahwa informasi pribadi Anda dibagikan dengan pengiklan dan orang yang mungkin tidak Anda kenal. Masa lalu Facebook yang penuh dengan pelanggaran privasi dan kesalahan membuat ragu apakah perusahaan ini layak dipercaya dengan data pribadi miliaran orang. Tidak seperti negara-negara di Eropa, di Amerika Serikat tidak ada undang-undang yang memberikan konsumen hak untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan oleh perusahaan seperti Facebook. Anda dapat menantang informasi dalam laporan kredit karena undang-undang pelaporan kredit yang adil.
Tetapi sampai saat ini, Anda tidak dapat memperoleh data apa yang telah dikumpulkan oleh Facebook tentang diri Anda. Percaya bahwa Anda memiliki wajah Anda sendiri. Tidak di Facebook, berkat perangkat lunak pengenalan wajah perusahaan untuk penandaan foto pengguna. Fitur saran penandaan ini otomatis aktif saat Anda mendaftar dan tidak ada persetujuan pengguna. Pada tahun 2016, Pengadilan Federal mengizinkan gugatan berlanjut yang mempertanyakan hak Facebook untuk memberi penandaan foto tanpa persetujuan pengguna. Fitur ini melanggar beberapa undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi privasi data biometrik. Studi Consumer Report menemukan bahwa di antara 150 juta orang Amerika yang menggunakan Facebook setiap hari, setidaknya 4,8 juta orang dengan sukarela membagikan informasi yang dapat digunakan melawan mereka dengan cara tertentu. Hal ini termasuk rencana perjalanan pada hari tertentu yang dapat digunakan oleh pencuri untuk merencanakan pencurian atau menyukai halaman tentang kondisi kesehatan atau pengobatan tertentu yang mungkin membuat perusahaan asuransi menolak memberikan perlindungan. Perusahaan kartu kredit dan organisasi serupa mulai melakukan praktik weblining yang diambil dari istilah redlining dengan mengubah perlakuan terhadap Anda berdasarkan tindakan orang lain dengan profil serupa dengan Anda. Pemberi kerja dapat menilai kepribadian dan perilaku Anda dengan menggunakan like Facebook Anda. Jutaan pengguna Facebook belum mengatur kontrol privasi Facebook yang memungkinkan teman yang menggunakan aplikasi Facebook untuk mentransfer data Anda tanpa sepengetahuan Anda ke pihak ketiga. Mengapa begitu banyak orang membagikan rincian yang sensitif mereka di Facebook? Seringkali ini terjadi karena pengguna tidak menyadari bahwa data yang mereka kumpulkan dan ditransmisikan dengan cara ini. Teman pengguna Facebook tidak diberitahu jika informasi tentang mereka dikumpulkan oleh aplikasi pengguna tersebut. Banyak fitur dan layanan Facebook diaktifkan secara default ketika diluncurkan tanpa memberitahu pengguna. Dan sebuah studi oleh Siegel Gale menemukan bahwa kebijakan privasi Facebook lebih sulit dipahami dibandingkan pemberitahuan pemerintah atau perjanjian kartu kredit bank yang umumnya rumit. Tahukah Anda bahwa setiap kali Anda masuk ke situs web menggunakan Facebook, Facebook membagikan beberapa informasi pribadi kepada situs tersebut dan dapat melacak aktivitas Anda di situs tersebut. Saat Anda mengunjungi Facebook, selanjutnya klik pengaturan privasi dan periksa apakah Anda dapat memahami pemilihan-pemilihan. Namun, ada beberapa tanda bahwa Facebook mungkin akan menjadi lebih bertanggung jawab dengan proses pengumpulan datanya, baik atas kemauan sendiri maupun karena terpaksa. Sebagai perusahaan yang terdaftar secara publik, Facebook sekarang mengundang lebih banyak pengawasan dari investor atau regulator. Pada tahun 2018, sebagai respon terhadap titik kritik yang hebat di Amerika Serikat dan regulasi perlindungan data umum baru di Eropa, Facebook mengubah kebijakan privasinya untuk memudahkan pengguna dan membeli preferensi privasi mereka untuk mengetahui dengan pasti apa yang mereka setujui untuk menunggu aksi pribadi pengguna dan informasi yang dikumpulkan dan dibagikan oleh Facebook, termasuk gambar wajah untuk membatasi klik, baik dan spam di berita. Untuk memantau lebih ketat pengguna informasi pribadi oleh pengembang aplikasi dan untuk meningkatkan supaya untuk menghilangkan jutaan akun palsu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Facebook terpaksa menerapkan kontrol editorial terhadap konten yang diposting oleh pengguna dan dalam hal ini menjadi lebih mirip penertiban dan saluran berita tradisional yang bertanggung jawab atas konten. CEO Mark Zuckerberg menyatakan pada Januari 2020 bahwa salah satu tujuan utama Facebook untuk dekade mendatang adalah membangun perlindungan privasi yang lebih kuat bagi semua pengguna Facebook. Misalnya,
Facebook membuat alat aktivitas di luar Facebook tersedia untuk semua anggotanya. Alat ini memungkinkan orang melihat dan mengontrol data yang dibagikan oleh aplikasi dan situs web lain dengan Facebook. Meskipun demikian, Facebook telah menutup beberapa fitur yang lebih mengganggu privasi dan meningkatkan proses persetujuan kebijakan penggunaan data perusahaan ini membuatnya sangatlah jelas bahwa sebagai syarat penggunaan layanan, pengguna memberikan otoritas yang luas kepada perusahaan dalam penggunaan informasi pribadi mereka dalam iklan. Opsi default untuk pengguna adalah opt-in. Sebagian besar pengguna tidak tahu bagaimana mengontrol pengguna informasi mereka, dan mereka tidak dapat opt-out dari semua pembagian jika mereka ini menggunakan Facebook. Para kritikus telah bertanya mengapa Facebook tidak menawarkan layanan tanpa iklan seperti situs streaming musik dengan membayar biaya bulanan. Orang lain ingin tahu mengapa Facebook tidak memperbolehkan pengguna untuk memilih keluar dari pelacakan. Namun, perusahaan semacam itu akan sangat sulit bagi Facebook karena model bisnisnya tergantung sepenuhnya pada penggunaan informasi pribadi pengguna yang sebagian besar bebas hambatan seperti yang dinyatakan dalam kebijakan penggunaan datanya. Kebijakan tersebut dengan terbuka menyatakan bahwa jika Anda menggunakan Facebook, Anda setuju dengan syarat dan ketentuan layanannya yang memungkinkannya membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga yang dipilih oleh Facebook, seperti yang dicatat oleh CEO Apple, Tim Cook di Facebook. Produk yang mereka jual adalah Anda.